Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang melimpah, nikmat yang banyak. Dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat inilah yang kemudian akan berkelanjutan di alam barzah maupun di alam akhir. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Atas nikmat ini bersyukurlah kita. Bukti daripada syukur, bentuk syukur kita adalah beribadah kepadanya. Beribadahlah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, memahami setiap derap amalan, tekukan, gerakan, ucapan, bacaan dari ibadah-ibadah kita. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita paham, akan berbeda dengan jika kita melakukan sesuatu, kita tidak paham padanya. Maka hari ini, marilah kita bersama-sama melihat diri kita sendiri. Introspeksi. Apa yang kurang pada setiap kita? Tidakkah ingin kita merasakan khulwatul iman, maladzatu ibadah? Manis-manisnya iman itu apa? Kelezatan dalam ibadah itu apa? Orang yang bisa merasakan itu adalah orang yang tahu dan paham. Seorang penikmat kopi, dia hanya akan mengatakan kopi A, kopi B punya rasa yang berbeda. Dia mampu membedakannya dan dia tahu titik-titik nikmatnya. Orang yang tidak biasa berkopi, dikasih kopi yang asli, mungkin produk dari Kerinci, produk dari Jangkat, produk dari Gayo, dia hanya bilang itu pahit. Tetapi para penikmat kopi yang tahu esensinya, dia bilang itu kopi yang nikmat luar biasa. Demikian pula beribadah. Ketika kita tidak paham alurnya dan tata caranya, kita tidak tahu apa esensi kita membukukan badan. Allahu Akbar ketika kita ruku. Kenapa Allah perintahkan ruku seperti ini? Atau tidak yang lain, dalam bentuk yang lain? Kemudian kita bersujud, meletakkan kepala jidat kita di atas karpet, di atas lantai, di atas sajadah. Yang maaf lebih rendah daripada satu anggota tubuh kita yang kita anggap tidak mulia. Kalau orang tidak tahu rasa kopi, dia hanya meminum-minum. Dan orang tidak tahu esensi ibadah, dia hanya bergerak-gerak, tidak berpikirkan makna di balik itu. Saudara, banyak kekurangan diri kita. Mari kita cari tahu kemana sumber ilmunya. Carilah para alim, ulama, orang-orang yang punya suluk yang baik, yang kemudian dia mampu memberikan pencerahan bagi kita, agar kita paham nilai-nilai esensi daripada sholat, daripada puasa. Saudara-saudara, ketika kita sudah memahami, saya yakin fase kita akan naik ke titik di mana orang bisa merasakan lezatnya ibadah. Ketika kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah permintaan yang harus lahir dalam hati. Tidak hanya sekedar ucapan yang lewat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ayat-ayat sebelumnya kita bacakan, Bismillah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, pikiran kita membayangkan tentang rahmat-rahmat Allah yang diberikan pada kita. Maliki yaumiddin, kita bayangkan bagaimana peristiwa hari kiamat yang dahsyat. Dan tidak ada satupun yang sanggup melawan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa surah dalam Al-Quran disebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Al-Zalzalah, ketika pasak-pasak bumi yang namanya gunung dicabut dan dihambur-hamburkan. Dalam surah Al-Haqqah, bagaimana peristiwa kiamat itu digambarkan. Manusia diterbangkan bagai anai-anai.
karena dentuman yang keras dari benda langit tabrakan ke bumi. Subhanallah, tak ada satupun kekuatan mampu meredamnya. Bahkan dalam beberapa ceramah asatid kita menggambarkan di akhir zaman kelak, power kekuatan dari besi sudah tidak memiliki efek. Teknologi mati total karena pengaruh gravitasinya diserap oleh benda-benda luar angkasa. Allahu Akbar. Peristiwa yang sangat menakutkan. Maka ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Kemudian setelah muncul gelisah-gelisah kita, rasakan nikmatnya kita minta kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudara, ketika kita sujud, menaruh kepala kita bertunduk padanya, Subhana Rabbiyal A'la, zat yang maha tinggi. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, pelan-pelan kita baca, janganlah terburu-buru. Kita nikmati ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa-doa yang sedemikian dahsyat terkumpul di antara dua sujud. Kemudian kita melakukan seperti orang lalu-lalu saja. Kita tidak merasakan nikmatnya meminta dari setiap bacaan-bacaan kita. Maka para asatid, para pemangku masjid, khotib-khotib, sampaikan ini kepada umat kita. Kita perbaiki pola keislaman kita, pola keimanan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan warga di Provinsi Jambi ini orang yang semakin meningkat nilai ibadahnya, tingkat kualitas peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihatlah diri kita sendiri. Mungkin kita termasuk orang-orang yang lalai. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Ketika kita sibuk melihat diri kita sendiri, kekurangan kita sendiri, maka kita tidak sempat melihat orang lain. Kita tidak perlu bicarakan sholatnya si A, si B. Kita tengok sholat kita saja, kita masih bertanya-tanya, kita di level apa itu? Saudara-saudara, dengan kekuatan ibadah yang meningkat, saya yakin keimanan akan tumbuh. Islam akan menjadi satu power yang melekat pada diri kita. Seorang mukmin yang kafah, yang kuat. Mudah-mudahan Allah ridho dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah perbaiki. Maladzatul haya kita temukan. Kita temukan. Nikmat-nikmatnya dunia ini kita dapat. Nikmat ibadah kita dapat. Nikmat kita bermuamalah, berhubungan dengan kawan-kawan kita dapat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diselamatkan di kehidupan dunia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.